Terus kita nggak boleh, itu kan nabi, ya kita bukan nabi, ya. Kita nggak akan bisa seperti itu, enggak. Hadis ini menggambarkan atau memberikan isyarat bahwa akhlak Nabi di dalam menghadapi kebodohan kaumnya. Nabi, Anbiya, warasatul Anbiya, dan para pewaris Nabi, yakni para ulama, para orang-orang yang memiliki tugas dakwah. Kalau kita tarik benang merahnya, ya akhirnya kita semua harus mencontoh akhlak Nabi di dalam berdakwah, menghadapi siapapun di saat kita menyampaikan kebenaran. Orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil pasti akan bereaksi negatif, Pak. Nah, kita diajarkan oleh hadis ini akhlak para nabi ini di dalam menghadapi kebodohan. Frame-nya, akadnya sudah menyiapkan permaafan dan toleransi. Sudah dipelihara, dikebukin oleh kaumnya seperti itu, berdarah-darah, ya. Nabi yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW ini tidak melawan, ya, tidak membalas dan memaafkan kaumnya. Allahumma firli qaumi, ya Allah, berilah ampunan kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui atau belum mengetahui. Ini Masya Allah satu bentuk kesabaran yang luar biasa. Kapasitasnya para nabi lah. Terus kita nggak boleh, itu kan nabi, ya kita bukan nabi, ya. Kita nggak akan bisa seperti itu, enggak. Nabi, Rasul itu sengaja oleh Allah jadikan dari golongan manusia, basyarun atau al-basyar, sebagaimana manusia biasa. Tetapi basyarun lagal basyar, manusia yang tidak seperti pada umumnya manusia, bahwa batu kali adalah batu, bahwa berlian itu adalah batu, ya. Sama-sama batunya berlian dengan batu kali, tetapi batu kali tidak lebih berharga, atau berlian itu jauh lebih berharga dari batu kali, tapi sama-sama batu. Nabi, Rasul, manusia, kita manusia. Nah, kualitas kita jauh panggang dari api dengan para nabi. Tetapi Nabi diciptakan oleh Allah, dijadikan utusan dari golongan manusia juga. Artinya terbuka peluang untuk kita bisa meneladani, kita mencontoh. Kalau Nabi Rasul itu dari malaikat, Pak, misalnya dari bangsa malaikat atau dari bangsa jin, nah, kita punya alibi, kita punya alasan untuk pasti tidak bisa mencontoh. Tetapi Nabi Rasul ini semua dari bangsa manusia yang sama dengan kita. Artinya apa? Kalau Nabi makan nasi, Rasul makan nasi, kita pun punya potensi untuk bisa mencontoh sebatas maksimal batas kemampuan kita. Maka apabila ada cerita seperti ini, kita tidak punya alibi untuk itu kan Nabi, kita nggak bisa kita seperti itu. Jangan beranggapan seperti itu. Karena apa? Ana inda dzanni abdi, yang diteladankan oleh Nabi, ya, oleh Nabi yang diceritakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah bahwa hendaklah kita tidak membalas kebodohan atau kejahilan itu dengan kebodohan yang sama. Karena kalau kebodohan itu kita sikapi dengan kebodohan juga, maka apa bedanya kita dengan mereka? Karena kalau kebodohan itu kita sikapi dengan kebodohan juga,
maka apa bedanya kita dengan mereka? Yang dilakukan apa? Yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, adalah tidak melayani kebodohan itu, tetapi justru mendoakan. Dilempari sampai berdarah, tidak membalas, melempari dan membalas, memerangi. Karena yang dilecehkan adalah sisi manusianya, sisi manusia dari nabi dan rasul itu. Ingat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika yang dilecehkan, yang direndahkan, yang dicak-kocai itu adalah sisi pribadi beliau. Beliau tidak membalas, tidak melayani, karena itu satu kebodohan, tidak dilayani. Tetapi jangan coba-coba, kalau yang dilecehkan sudah ajarannya, sudah Allah, sudah agama, sudah Islamnya, maka beliau angkat senjata. Ingat, dalam perang Farid gitu ya, Farid itu sangat dalam, sehingga musuh tertahan untuk tidak bisa mendekati kaum muslimin ya. Itu salah satu benteng pertahanan adalah justru Farid. Tetapi kemudian ada seorang jagoan dari kaum kafir yang nekat melompat, nantangin kaum muslimin. Ayo maju, satu lawan satu dengan saya. Kalian jelek-elek, ya, jelek-elek pokoknya. Jelek-elek secara pribadi, secara manusia. Sayyidina Ali gatal tangannya. Biar saya yang maju ya Rasulullah. Ali tahan, jangan. Terus kemudian cak-cak terus. Ayo mana kalahnya kalian ini. Izinkan saya maju ya Rasul. Jangan. Tahan Ali. Karena kalimat-kalimat yang sebelumnya tadi itu menyerang atau melecehkan pribadi-pribadi manusia kaum muslimin. Tetapi yang ketiga, dia menyatakan, mana kalian kok cek pengejutnya? Katanya kalian kalau perang di jalan Allah mati masuk surga. Sekarang mana Tuhan? Akhirnya dia melecehkan Islamnya. Nah, ketika itu dilontarkan oleh musuh tadi itu, maka Ali sudah saatnya sekarang maju. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yang dilecehkan, yang direndahkan itu dari sisi manusiawinya, sisi pribadi perpribadinya, maka beliau tidak marah. Tetapi ketika sudah Islam, sudah Allah, sudah agama Allah yang direndahkan, maka maju. Akhirnya perang itu duel satu lawan satu, asap mengepul, bentuknya banyak. Nah, ketika debunya sudah reda, musuhnya ini sudah terbelah jadi dua oleh terjangnya Sayyidina Ali. Juga pernah terjadi ketika Sayyidina Ali berperang dengan musuh. Nah, seorang panglima musuh yang sudah dikanani dan akan ditebas oleh pedangnya Sayyidina Ali, panglima ini meludahi. Dia sudah tidak bisa melawan dengan mudah, meludahi mukanya Sayyidina Ali. Nah, ketika diludahi, Sayyidina Ali nggak jadi malah membunuh ini, karena Sayyidina Ali khawatir kalau membunuhnya ini karena sakit hati diludahi, maka orang ini tidak jadi dibunuh gara-gara meludahi Sayyidina Ali. Kalau kita sudah seperti itu diludahi, tambah kalau kita tambah sorot. Harusnya sekali aja ditembak, karena dia meludahi kita, tembaknya bisa 3-4 kali. Dan seperti itu. Jadi sedemikian yang dicontohkan akhlak atau sikap tidak melawan kebodohan dengan sikap kebodohan juga. Yang dilakukan oleh para nabi dan rasul adalah memaafkan, mentoleransi, mentolerir, dan mendoakan. Ini dalam konteks yang diserang adalah pribadi kita, yang diserang adalah sisi manusiawi kita.